Baik, terima kasih Lita, Irki, Irfan, dan para mahasiswa sekalian. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi dengan mata kuliah Professional Development. Hari yang akan kita bahas saat ini adalah tentang goal setting. Yang jadi pertanyaan, goal setting ini kenapa perlu kita pelajari? Kalau kita angkat dengan teori-teori kita sebelumnya, yang menyakitkan hati sebelumnya itu, gitu. Rita masih ingat nggak ada yang menyakitkan hati di pertemuan pertama, Rita? Mungkin Iya, Pak. tentang apa, Neng? Kalau seingat saya, yang menyakitkan itu apa ekspresi orang lain dari kejauhan gitu seolah-olah lagi ngomongin kita padahal belum tentu gitu, Pak, kalau seingat saya. Masya Allah. Neng masih ingat juga nggak tentang ini? Di kelas ini orang-orang bermasalah, masih ingat nggak? Oh iya, Pak, itu yang pertemuan pertama. Masih ingat, Pak. Nah, sekarang nih berani nggak ngomong semua di kelas ini kemungkinan besar adalah orang-orang bermasalah. Iya, Pak, orang-orang bermasalah. Berani nih ngomong itu. Berani, Di Pak. kelas ini berani. Asalkan di kelas ini apa ya, bukan di luar kelas gitu ya, Neng ya. Iya, Pak. Kalau di luar kelas nanti bahaya ya, Neng ya, karena mereka belum paham maknanya ya. Betul, Pak. Mereka belum paham. Baik, makasih Rita. Terima kasih kembali, Pak. Ya, baik. Irfan, Ya Pak, hadir Pak. Pan, kenapa kita bilang orang-orang di kelas ini hampir semua aja bermasalah? Mudah-mudahan benar demikian semuanya. Kenapa, Pan? Masih ingat nggak, Pan? Karena orang-orang di sini pada punya masalah Pak. Hmm. Yang nggak punya masalah itu siapa, Pan? Orang gila sama orang yang udah meninggal. Jadi berani Pan menyebut mereka semua orang bermasalah di sini, Pan ya? Ya Pak, berani Pak. Oh, iya. Kalau enggak berarti ada yang sudah meninggal, mungkin ada zombie di dalamnya gitu ya, Pan ya? Ya Pak. Baik, makasih, Pan. Sama-sama Pak. Irgi, apa kabar Irgi? Irgi mau sidang ya, dengar-dengar. Oh, belum. Sidang di KUA? Insya Allah. Gi, Pak Jack orang bermasalah nggak, Gi? Ih, berani-beraninya ya ngomong masalah. Atau Bapak punya dua pilihan, Bapak udah meninggal atau Bapak orang gila, kan gitu, Gi ya. Oke, baik, Gi. Terima kasih, Gi. Mudah sehat di sana ya. Abdullah Zainul. Abdullah, bagaimana kabarnya Abdullah? Tadi minta izin sholat siapa tuh sebentar? Jangan minta izin sholat lagi. Oke, baik. Sekarang Ginda Azahra. Iya, Pak. Ginda. Ginda, materi kita hari ini tentang apa, Ginda? Tadi? Maaf, Bapak Ginda baru di ACC masuk. Oh, baru di ACC masuk. Ya. Hari ini kita mulai yaitu tentang goal setting. Baik, Bapak. Goal setting itu tuh, goal tahu nih kalau orang main bola ada goalnya, goal gitu. Pernah dengar nggak? Pernah, Pak? Goal itu berarti target tujuannya kan? Betul nggak? Betul, Pak. Nah, setting itu adalah bagaimana kita mengatur tujuan itu tuh ke target kita bagaimana, kan gitu ya. Betul, Pak. Nah, cuman Neng tadi udah dengar ya, Pak Jack orang bermasalah katanya berani-berani dia ngomong gitu. Neng, kemana menurut Neng? Bagaimana, Neng, Pak? tadi ada yang berani ngomong Pak Jack orang bermasalah katanya. Gimana tuh Neng? Tersinggung nggak? Benar, Pak, karena yang tidak bermasalah itu orang yang sudah meninggal atau orang gila. Ya, Al-Quran juga menyebutkan begitu, bahwa manusia itu hidup penuh dengan permasalahan. Ya, Neng ya.
baik Betul. permasalahan makanan, keluarga tuh calon kabogoh kah, anak istri kah, kayak gitu kan. Kemudian juga termasuk harta Betul. benda kan gitu masalah ini ya kan? Betul, Nah, Pak. hari ini kita bully lagi teman-teman kita di kelas ini, Neng. Apa itu? Yaitu gini, Neng. Orang-orang di kelas ini ternyata adalah orang-orang sesat yang banyak. Neng yakin nggak itu? Belum tahu. Bagaimana Pak pertanyaannya? Di sini putus-putus. Oke, di kelas ini teman-teman Neng ini, ya kebanyakan adalah orang-orang sesat gitu kan, Neng. Bagaimana menurut Neng? Alasannya kenapa kira? Oh, Belum tahu. belum Belum. tahu. Oke, baik. Kita contohin. Boleh Pak. Kita buktiin makawan atau sama Neng aja dulu. Boleh sama kawan. Nggak berani diri sendiri. Baik, sama kawan ya, Neng ya. Kita coba ya. Kita Iya Pak. buktikan. Kemungkinan ini, Iya. kemungkinan benar ini orang-orang tersesat di dalam ini. Kita coba namanya, silakan bersuara. Nizar Maulana ada. Hadir Pak, bagaimana Pak? Nizar, ada yang mengklaim di kelas ini kebanyakan adalah orang-orang tersesat, orang-orang sesat gitu loh, Nizar. Dan kemudian kita akan membuktikannya, cuman yang dibuktikan tuh, saya ingin memilihnya, buktinya dibulinya adalah Nizar sekarang, Nizar. Siap, ready Nizar? Siap Pak. Oke. Nizar dulu waktu kecil pernah punya cita-cita nggak? Nah Pak, Apa itu cita-citanya? dulu tuh pas masa SD saya bercita-cita pengen menjadi pemain sepak bola Pak. Terus kenaon masuknya ke teknik informatik? Sebenarnya Pak, untuk cita-cita itu apa sih namanya? Seiring berjalannya waktu selalu berubah-ubah Pak. Nah makanya dibilangin tadi kan di kelas ini banyak orang-orang sesat. Betul sekali Pak. Karena Jadi tidak kalau sesuai dengan apa yang dicita-citakan sejak kecil gitu ya Pak. ya, tapi enaknya nih Zar, kalau kita tahu begitu nih Zar, kalau sekarang nih Zar, it's okay sampai dengan saat sekarang gitu ya nih Zar ya. Mudah-mudahan kita tersesat di jalan yang benar, nggak apa-apa kan? Betul Pak. Nah, tapi sebentar lagi ketika Nizar misalnya pada saat Nizar dan Ginda itu tuh mulai selesai sidang skripsi gitu ya, kemudian setelah itu punya keluarga, masih boleh nggak main-main dengan cita-cita? Masih Pak. Dengan cita-cita masih boleh main-main nggak? Oh tidak Pak, tentunya. Nah, karena sudah ada istri yang akan menjadi tanggung jawabnya Nizar, anak yang menjadi darah dagingnya Nizar yang akan merasakan kenikmatan dan kesengsaraan hidup dari apa yang dipilotin dari Nizar. Benar nggak? Iya Pak. Nah, kalau dulu masih tentang diri sendiri, I just for myself gitu kan. Tapi untuk itu enggak. Untuk keluarganya Nizar lagi, nah itu pada saat starting from now, ya kan, we have to decide, ya kan, clearly what are you going to reach, what yang untuk ke depan ke sana itu, betul nggak? Betul Pak. Nah, jadi kita terus pastikan sekarang mau tujuan saya kemana setelah ini, calon pasangan saya yang mana yang harus saya cari, ya kan? Nah, tujuannya adalah apa? Supaya kita strike to the rule. Jadi kepada poin yang kami itu kan, kepada aturannya, bagaimana jalan langkahnya lebih pendek sekarang. Betul nggak Nizar? Begitu Nizar. Terima kasih ya Nizar ya. Baik Pak, sama-sama. Terima kasih kembali Pak. Ginda, kita gosip lagi Ginda. Baik Pak. Ternyata sudah ada terbukti satu Ninda.
Iya, Pak. Kalau dibuktiin yang lain kayaknya udah cukup ya. Iya, Pak. Nggak jauh lah jawabannya ya. Betul, Pak. Bahkan ada lagi loh Ginda, yang saya itu dulu waktu kecil itu pengen jadi tentara Pak. Kunaon jadi di teknik informatika, gitu. Kalau saya mau jadi guru, kunaon di sini kan gitu Ginda ya. Betul, Pak. Tapi kalau tersesat jalan yang benar kan tidak apa ya saya. Betul, Pak. Tidak apa-apa. Nah Ginda, pada masa-masa lalu itu ya seperti tadi bilang, kalau dulu it's okay kalau kita masih belum punya pegangan kuat, cara yang tepat. Gitu. Tapi kalau sekarang udah masuk ke informatika, ganti saya nanti mau pindah ke jurusan teknik kimia atau saya ganti jadi akabri bahaya kalau sekarang, betul nggak Ginda? Betul, Pak. Nah, kalau dulu mah oke-oke saja kan gitu ya. Ya. Karena kita masih dalam ada namanya disebut ada development age gitu ya, masa-masa pertumbuhan gitu. Perkembangan ya kan, mulai dari pranata dalam rahim seorang ibu gitu, sampai akhirnya menjadi seorang dewasa dan akhirnya adalah mengejar target ujung hidup itu adalah meninggal dunia kan gitu. Cita-cita yang pasti dicapai itu apa Ginda, tahu nggak? Cita-cita. Meninggal dunia ya. Ya. Betul, Pak. Yang pasti kita aja nggak bisa lari itu, mau masuk kemana pun cita-cita itu kan tercapai setiap orang, betul nggak? Betul, Bapak. Nah Ginda, dulu waktu dikatakan di kelas ini nih bahwa kawan-kawan Ginda ini adalah orang-orang bermasalah, sebagian orang mungkin sakit hati pada masa itu. Masuk akal nggak Ginda? Masuk akal, Bapak. Tapi setelah memahami, oh ternyata begitu. Sekarang kalau Ginda dibilangin orang bermasalah, Ginda sakit hati nggak? Tidak, Bapak. Ginda orang tersesat, sakit hati nggak? Tidak, Bapak. Dan biasa saja. Artinya sudah ada 2 peluru dalam hidupnya Ginda yang membuat Ginda tuh kebal terhadap serangan dari orang lain. Kalau dulu dibilangnya, Ginda, kamu mau orang bermasalah, enak aja lu ngomong, bisa gitu kan Ginda ya? Betul, Pak. Nah, karena Ginda mau menjadi orang hebat di negara ini, insya Allah ya Neng ya, termasuk para mahasiswa yang lain, semoga dilancarkan itu. Makanya kita perlu sekarang tuh memperkuat mental kita. Difitnah sama orang, saya makan kadang-kadang berdoa, tapi saya harapkan doa saya itu didengar juga sama Anda. Kalau nggak didengar, jadi nanti nggak siap mentalnya. Ya. Saya pengen Anda tuh di dalam waktu dekat ini ya, difitnah orang, Anda tuh dicaci maki orang, disakitin dalam arti mental Anda, di demo, itu hal-hal yang menyakitkan nggak Gina? Yang berusaha dihindari nggak sama orang? Menyakitkan, Bapak. Iya, tapi karena Ginda itu adalah calon direkturnya Indofood atau Unilever di Indonesia ini dalam waktu ke depan itu tuh diharapkan menjadi sesuatu yang tidak menyakitkan dari sekarang Ginda. Betul nggak? Betul, Bapak. Kebayang nggak kalau Ginda jadi direktur Garuda Indonesia misalnya gitu ya. Kemudian Ginda angkat wakil direkturnya Ginda itu tuh adalah seseorang yang kalau misalnya difitnah langsung pundung. Mau Ginda ngangkat dia jadi wakil direktur Garuda Indonesia itu? Enggak, Bapak. Terus kalau ada yang ngomong sedikit, ngomong kasar ke dia, langsung gampang tersinggung. Mau Ginda ngangkat orang seperti itu untuk menjadi pejabat? Enggak, Bapak. Enggak, ya. Makanya sekarang tuh dilatih, bertemu dengan orang yang caci maki, Ginda bisa tenang menghadapi. Karena apa? Ginda itu menjadi Garuda, memegang Garuda Indonesia nanti insya Allah. Atau mungkin jadi menteri. Dan begitu juga dengan teman-teman Ginda di sini. Potensi itu ada. Anda tuh punya potensi di situ. Nah, makanya dalam hal ini difitnah orang. Kalau dulu difitnah orang sakit nggak Ginda? Sakit, Bapak. Kalau sekarang difitnah orang gimana? Lebih menerima atau introspeksi lagi?
Iya, menerima introspeksi atau dianggap kalau nggak ada waktu ya sudah silakan aja dia sempat mikirin Ginda kan gitu. Betul, Pak. Tapi Dinda nggak mau memikirkan hal-hal yang terlalu merusak, gitu ya. Tapi lapang hati itu, ikhlas gitu. Ya. Ya kan? Betul, Pak. Makanya dalam Allah juga mengingatkan bagaimana keikhlasan. Bahkan ada surat namanya Al-Ikhlas, betul tak? Betul, Pak. Jadi dalam mulai hari ini nih, kalau ada misalnya yang fitnah Ginda, nggak usah tersinggung, nggak usah sakit gitu kan. Betul, Pak. Karena Ginda akan menjadi orang hebat di negara ini. Amin. Bayangkan kalau misalnya Ginda dan kawan-kawan Ginda ini jadi pejabat di negara ini, ya kan? Ginda pernah melihat nggak ada orang-orang demo di gedung Senayan di Jakarta itu, atau di mana di depan kantor tertentu, pernah lihat nggak? Pernah, Bapak. Coba kalau orang suka sakit hati, langsung masuk ke kamar, kunci pintu, ambil bantal, nangis gitu ya. Iya, Pak. Mana mungkin menjadi pejabat kayak gitu, benar nggak Ginda ya? Benar, Bapak. Jadi kalau mau memegang amanah, kepercayaan dari orang, kepercayaan dari pemegang saham, kepercayaan dari kawan-kawan, kepercayaan dari masyarakat, kepercayaan dari konsumen, kepercayaan dari negara, organisasi, maka salah satunya itu adalah mental disiapkan sebelum kita menentukan tujuan hidup. Betul namanya Ginda ya? Iya, Pak. Baik, terima kasih Ginda. Ginda kok nggak Baik. sakit hati dibilangin tadi orang tersesat? Enggak, Bapak, karena kemarin juga kan masih meraba-raba seperti jawaban Mas Nijar. Begitu ya. Oh. Jadi kalau Baik. sekarang kurang-kurangnya sakit hati, pundung gitu ya Ginda ya? Betul, Pak. Semuanya lancar Gindanya berjalan ke sana ya. Ya, Pak. Makanya mulai sesuatu itu dengan baca bismillah demi Allah, kemudian Allah mendampingi, insya Allah kita akan lurus. Kalau yang bukan muslim, dengan yang non muslim, mulailah sesuatu itu dengan Tuhan, ya kan, in the name of God, misalnya seperti itu, atau dengan nama Tuhan apa Anda, sehingga apa, hidup kita itu akan diluruskan di ihdinas siratal mustaqim kan gitu. Sehingga apa, jalan yang paling pendek itu adalah jalan yang lurus, betul nggak Ginda? Betul, Bapak. Ada jalan belok-belok gitu, dengan jalan yang lurus. Mana yang pendek? Yang lurus, Bapak. Siapa orangnya itu? Amin. Amin. Mudah-mudahan semua di kelas nih, Neng ya. Amin, Pak. Baik, makasih Neng. Sama-sama, Pak. Sekarang kita cari sekarang yang akan menjadi korban berikut. Imelda, ada? Ada, Bapak. Apa kabar Imelda? Baik, Bapak. Imelda di kota mana sekarang? Saya di Bandung, Bapak. Oh di Bandung. Bandung mana kabar di Bandung? Hujan? Panas? Hujan, Bapak, tadi angin. Kalau hujan tuh kadang-kadang kalau saya waktu masih kecil senang banget tuh, Neng. Bahkan kalau anak-anak saya kan pas hujan deras langsung nggak mandi hujan gitu. Oh boleh Pak? Ya boleh, apa-apa juga senang waktu kecil. Oh gitu ya. Tapi dengan catatan habis selesai hujan, nah itu cepat mandi air hangat gitu kan ya Neng ya. Iya, Bapak. Bentar lagi kan Mel juga punya anak, pernah nggak Mel ya? Iya, Bapak. Yang lucu pernah loh Mel di waktu itu di salah satu hotel kan, ada yang ada kolam renang gitu ya, kolam renangnya luas. Terus sesudah itu yang menarik ada ibunya manggil anaknya gitu, Adi katanya, nama anaknya Adi kayaknya gitu ya. Terus Adi katanya, anaknya di dalam kolam renang. Tahu nggak apa kalimatnya berikutnya Neng? Apa, Pak? Katanya gini, Adi, udah, itu udah mulai gerimis. Ada yang aneh nggak? Aneh sih, Bapak. Kenapa itu aneh? Karena mau hujan.
Nemu hujan terus takut anaknya basah gitu. Aneh ya. Dan saya waktu itu dengan istri langsung cekikan gitu ya. Maksudnya apa ya? Jadi susah nahan ketawa pada waktu itu. Adi ya. Udah keluar itu udah mulai gerimis. Cuman nggak sempat nanya, emang kenapa Bu? Takut anak yang kena basah. Terus kadang-kadang Nel nanti anak Amel tuh lucu-lucu ya. Di sebalik lucu-lucunya tingkahnya juga macam-macam Mel. Iya Bapak. Yang lucu lagi pernah nggak dengerin orang tua ngomong anak kayak gini? Anak saya itu ya kalau ada tamu ada aja bikin masalah. Kamu dengar nggak Mel? Ada Bapak. Dan itu tahu nggak Mel? Bahaya mengucapkan kata-kata itu. Tahu nggak Mel kenapa? Nggak tahu Bapak. Itulah yang disebut dengan labeling kalau dalam psikologi. Kita melabel dia. Masih ingat dengan label waktu tentang air? Enggak Bapak. Ada proses penelitian tentang air yang diberi label. Kurang tahu Pak. Oke, singkat katanya, singkat ceritanya, mudah-mudahan singkat gitu ya, Neng. Jadi ada suami istri melakukan penelitian, dokter dari Jepang, ya nanti Neng cari di internetnya kalau Neng tertarik di situ ya. Baik Terus Bapak. sesudah itu tuh Neng, suami istri ini yang menarik saya pada waktu itu ada sebuah buku, ya kan? Buku itu yang anehnya itu Neng, judulnya itu sama, tapi diterbitkan oleh penerbit yang berbeda-beda. Ada Gramedia, ada Canisius, kemudian ada lagi apa namanya Mizan dan macam-macam lah. Aneh nggak menurut Neng tuh? Sebuah buku, judulnya sama, penulisnya sama, ya, tapi diterbitkan oleh beberapa penerbit. Aneh nggak tuh? Aneh sih Pak. Nah, biasanya cukup satu penerbit aja kan? Iya betul. Sampai saya tuh berpikir kenapa ya? Akhirnya saya beli buku itu. Oh, ternyata yang saya lihat isinya hampir sama semuanya, terjemahan bahasa Indonesia dengan gaya terjemahannya mereka masing-masing lah gitu ya. Tapi esensinya sama lah, keterjemahan kan nggak akan jauh dari bahasa aslinya kan. Nah, yang membedakan itu ternyata perspektif. Ada yang perspektif nasional, ada yang perspektif Islam, ada perspektif Nasrani, kemudian ada perspektif apalah yang lain. Jadi itu membeda. Di mana perspektif itu saya lihat dari ada pengantar dari penerbit. Jadi yang membedakan tuh pengantar dari penerbit, isi di dalamnya sama, Neng. Oh gitu. Berat. Dan buku itu ternyata bestseller di dunia. Ya. Apa yang dilakukan oleh wanita suami istri ini? Dia begini, Neng. Dia ambilnya air dari berbagai lokasi di dunia. Ada namanya air Gangga, air Niagara, air apalah macam-macam di dunia itu ya, Neng ya. Masing-masing itu tuh 1-2 botol. Cara ngambilnya sama, semua perlakuan terhadap air itu dilakukan sama. Ketangkap, Neng? Ketangkap. Cara ngambilnya sama, pokoknya ada 2 botol, cara ngambilnya sama, disimpan, diperlakukannya semua langkah itu dilakukannya sama antara 2 botol itu. Dari satu sumber air yang sama. Oke? Iya Pak. Kebayang kan sama Neng, tinggal ngambil air 2 botol lah gitu kan, kemudian udah semua diperlakukan sama. Mau air dari Niagara, air Gangga, kemudian air dari manapun di Australia dan seterusnya diteliti lah dia. Dan kemudian yang menariknya diapain air itu, Neng? Air itu semua diperlakukan, semuanya sama sampai dimasukkan ke kulkas dan seterusnya, itu sama. Yang membedakannya hanya yaitu bagaimana prasangka dia terhadap air itu. Kemudian dilabel semua, bahwa ini air yang membawa penyakit. Bayang nggak Neng dilabel semuanya? Bayang Pak. Nah, yang satu ini air yang menyembuhkan. Pada itu sumbernya sama. Terus ini air yang tahu berterima kasih, ini air yang tidak tahu berterima kasih, ini air yang macam-macam, pokoknya positif negatif, begitu aja dilakukan semua air yang di berbagai dunia ini.
jadi 2 botol itu. Terbayang kan? Bayang, Pak. Kalau menurut Neng, kira-kira airnya akan sama nggak? Sepertinya beda, Pak. Iya, betul. Tapi ketika kita belum membahas ini, kita akan berasumsi apa bedanya, sama-sama aja kan ya kan, Iya. diperlakukannya semua sama. Tapi setelah kita bahas ini nih jadi berpikir kitanya kan, ada perbedaan kah kan gitu ya? Kan Iya. itu benda mati kata kita gitu kan. Iya, Pak. Nah, kemudian air itu Neng dibekukan sama dia. Setelah dibekukan, dia melakukan percobaan yang setiap orang umumnya bisa mencoba membuktikan itu. Dia menggunakan Microsoft pembesaran kalau nggak salah 1000 kali. Microsoft itu tuh di laboratorium banyak itu waktu kita SMA kan ada laboratorium yang punya mikroskop kadang-kadang kan ya, Iya, ya Pak. kan? Jadi air itu tuh setelah diberi label yang satu adalah air berpenyakit, yang satu lagi adalah air yang menyembuhkan misalnya, itu semua diperlakukan sama dia. Kemudian diambil pecahannya itu, kemudian dipropong sama dia menggunakan mikroskop. Ternyata tahu nggak nih perbedaannya? Air yang dikatakan positif itu indah kristal-kristalnya. Tapi air yang diberikan contoh yang negatif, itu hasilnya berantakan. Email mau coba bukti? Boleh, Pak. Mangga googling, Neng. Tadi, judul ketikan aja, The Truth Power of Water. Silahkan para mahasiswa, buktikan. The truth itu kebenaran ya. Power of water. Ketemu, Mel? Silakan para mahasiswa, kata kuncinya coba pakai kata kunci The Truth Power of Water. Bagi yang nggak bisa ngetik tuh apanya, ketikin di itu ya di grup announcement. Ketemu, Bapak? Ketemu? Ya, ketemu. Nah, ketemu nggak contoh perbedaannya? Coba lihat yang gambarnya, Neng. Yang gambar. Banyak judul buku ya? Oke, Ya, cari yang ya, Pak. gambar, cari yang pembanding antara baik yang banyak gambar pembandingnya. Perhatikan, cari. Bagi yang mau lihat hasilnya, saya taruh juga di grup WhatsApp, kirimkan pembandingnya. Contoh salah satu hasil karya yang ini kan oleh penulisnya itu, gambarnya. Ya, ada Mel? Ada, Pak. Nah, itu saya lihatin di grup WhatsApp ya, Mel ya. Ya, Pak. Nah, ternyata Pak, air itu ketika di label seperti itu tadi, ternyata dia membentuk kristal yang jelek ketika dia negatif dan kemudian indah sekali kristalnya ketika dianggap positif ya, Neng ya. Iya, Pak. Makanya ketika ada yang ngomong kamu mah belegup kata orang misalnya kepada Mel, Mel langsung negatif hasilnya, betul nggak Mel? Iya, Pak. Nah, begitu juga dengan anak itu tadi, Neng, Mel. Karena apa?
kalau di kalangan muslim itu memang ada di dalam Al-Quran disebutkannya gini, ucapan itu adalah doa. Gitu. Kalau memang muslim bukan? Saya Nasrani, Bapak. Oke, di Nasrani saya pikir hampir sama saja, nggak boleh kita berkata negatif sama orang lain. Betul nggak, Mel ya? Iya, Pak, betul. Nah, itulah contohnya. Jadi ketika seseorang menyatakan kepada anak saya, ketika dia ada tamu, ya masalah. Dan anak itu mendengarkan itu, Mel. Ketika dia mendengarkan itu, apa yang terjadi? Oh begitu, ya sudah saya begitu. Dia akan buktikan, akhirnya pas setiap ada tamu dia akan rewel. Berbeda dengan ketika ada seorang orang tua misalnya menyatakan begini, anak saya itu kalau seandainya tamu, ada aja kadang-kadang cara dia untuk membuat tamu itu senang, tapi dilakukannya tepat waktunya gitu loh. Misalnya gini, anak tuh misalnya ingin kalau ada tamu ngambil minum misalnya gitu ya, Mel ya. Pertama kali minta tolong. Nah, besok kalau dia masih terlakukan lagi, dia kadang-kadang suka ngambilin minum untuk tamu. Anak langsung tersipu-sipu. Begitu. Jadi kemungkinan terjadinya lebih gede gitu loh, Mel. Iya, Pak. Begitu juga kalau dengan cowok, dengan cewek pasangan kadang-kadang. Juga begitu ketika sudah berprasangka negatif. Kadang timbul adalah marah, ya kan? Begitu juga ketika dia katakan yang kecup. Makanya dalam hal itu kita harus cari orang yang akhlaknya dulu yang baik gitu loh. Sumbernya itu yang baik dulu. Kan gitu ya, Mel ya? Iya, Pak. Yang nggak mudah tersinggung, kayak kita bicara tadi ya. Ya kan? Oke, Meng. Makasih, Mel. Iya, Bapak. Sama-sama. Nah, para mahasiswa sekalian. Jadi dalam hal ini sebelum kita menuju ke goal masing-masing, pertama dalam diri kita, pahami diri kita, perkuat posisi kita, kan gitu ya, nggak mudah tersinggung. Setelah itu apa? Bagaimana kita amankan lingkungan kita dalam seperti air itu tadi diantaranya. Nah, air itu seperti apa? Bagaimana orang-orang di sekeliling kita itu tuh bukan menjadi lawan dan musuh dari kita, tapi diusahakan dalam mereka menjadi partner yang akan saling mendukung untuk Anda. Nah, para mahasiswa sekalian, goal setting itu kadang-kadang ada dalam otak, inamal amal biniat gitu ya. Dalam otak kita, kemudian bagaimana kita membentuk daerah-daerah tertentu ya. Saya senang dengan salah satu buku yang berjudul How to Win Friends and Influence People yang dikarang oleh Dale Carnegie, buku yang cukup menarik juga itu kalau Anda sempat baca ya. Itu tuh bagaimana persepsi itu tuh pikiran kita itu tuh mampu menjadikan seperti yang kita pikirkan. Ketika kita takut dengan barang hilang, maka hilanglah barang kita itu misalnya. Tapi berbeda dengan orang-orang yang berilmu. Makanya Allah juga menyampaikan ya, Tuhan ya kan menyampaikan bahwa bersyukur dan beruntunglah orang-orang yang berilmu. Kenapa? Orang-orang berilmu itu seperti cerita jalan tadi, yang satu jalannya panjang, panjang muter-muter gitu kan. Tapi sementara yang satu lagi jalannya pendek karena dia lurus. Maka kita meminta jalan yang lurus, jalan yang benar, minta bimbingan dari Tuhan, gitu ya Allah, misalnya kan siapapun Tuhan Anda, gitu kan ya. Nah, di situ tuh akan membuat kita tuh lebih mudah menghadapi berbagai macam rintangan. Berbeda dengan kita melakukan itu karena ingin dipuji. Kalau orang ingin melakukan sesuatu karena ingin dipuji, Lita Alena ada. Lita ada? Lita ada, Pak. Lita, pernah lihat nggak orang yang pengen melakukan sesuatu karena dia ingin dipuji? Pernah lihat, Pak. Neng Lita, kalau komunikasi jangan buka tutup. Oh iya, Bapak, maaf, Pak. Takutnya berisik, Pak, di sini hujan. Enggak, kan bening, nengnya sebening neng gitu. Terima kasih, Pak. Nah, jadi itu Neng, pernah ada orang yang kadang-kadang ngelakuin itu bukan karena Tuhan gitu ya Neng. Apa yang terjadi? Bisa korupsi dia, betul nggak Neng ya? Iya, benar, Pak. Bisa ngelakuin kecurangan, ya kan? Benar, Pak. Walaupun jadi menteri, berapa orang menteri yang sekarang misalnya di berita di Indonesia itu ternyata sekarang lagi dipermasalahkan, ya kan? Ada yang masalah itu karena politik, orangnya mungkin benar,
tapi politik yang nggak benar, sehingga apa, musuhnya saling menjatuhkan. Ya, politik itu nama juga kotor ya, nama juga politik. Kalau menurut orang politik sendiri, politik itu kotor. Gitu. Nah, dalam hal ini nih, kenapa kita luruskan dalam hal itu tadi, supaya kita nggak berada di jalan yang salah, kan gitu ya, Neng Lita ya. Iya Ya kan? benar, Pak. Lita pernah melihat orang yang melakukan sesuatu itu karena ingin dipuji. Pernah kan? Iya, Pak, benar, Pak, pernah. Ternyata orang nggak memuji dia, kira apa yang terjadi? Sakit hati nggak? Iya, Pak. Nah itu, karena dia nggak benar lah yang lakukan. Coba, kenapa Anda lakukan? Karena Allah, terserah saya mau dipuji orang ataupun enggak, tapi saya kerjakan aja kebaikan. Nggak susah, sakit hati nggak dia tuh? Iya, Pak. Jadi kalau orang ngelakuin sesuatu itu apa? Serahkan. Dengan nama Tuhan, in the name of God, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah, in the name of God, ya kan? Apalagi lengkap dengan sifat-sifat Tuhan yang luar biasa itu, ya kan? Nah, sehingga apa, jalan kita menjadi benar ke langkahnya itu, ya kan? Iya, benar, Pak. Baik, terima kasih Lita. Baik, Pak, terima kasih kembali. Ya. Nah, Iwan Suryana ada? Hadir Pak, hadir. Nah, Iwan lagi di kota mana, Wan? Lagi di Padalarang, Pak. Padalarang. Lagi Ya. di jalan ini? Iya, lagi di pinggir jalan. Oh ya, hati-hati ya. Ya, Pak. Baik, makasih. Makasih, Pak. Ya. Ibnu Asidik ada? Ibnu Asidik ada? Hadir Bapak. Oke, Ibnu lagi di mana nih, Ibnu? Lagi di kosan Bapak. Oke, baik, alhamdulillah. Ibnu, ada suatu hal yang menghebohkan di Indonesia ini, Ibnu, dan sebetulnya dunia pun dihebohkan. Yaitu apa? Hal yang kecil sekali kemungkinannya, tapi itu terjadi. Ceritanya adalah gini, no. Seorang pemulung yang pendidikannya rendah. Pernah dengar nggak, no? Belum sempat dengar Pak. Nah, kalau mendengar seorang pemulung aja sih mungkin sering ya, tapi yang dimaksud yang Papa yang saya sampaikan mungkin belum ya. Nah, jadi gini. Jadi pemulung ini nih, dia bekerja di Jakarta di antara gedung-gedung tinggi yang ada di Jalan Sudirman dan Tamrin itu. Pencakar langit itu. Pada masa itu tuh ya berapa puluh tahun yang lalu lah gitu ya. Sekarang dia ada pensiun baru. Tapi dalam hal ini dia itu tuh dulu kerjanya adalah pemulung gitu. Ya. Iya, Pak. Kemudian dia bermimpi sebagai seorang pemulung yang mendagang rokok di pinggir jalan di lampu merah, kemudian ngambil sampah dari gedung ke gedung. Jadi rumahnya itu adalah berdindingkan dinding karton, kemudian plastik supaya nggak masuk hujan, dilapisi dengan spanduk-spanduk produk-produk tertentu atau kampanye gitu kan, gitu. Nah dalam hatinya itu tuh apa? Saya itu ingin katanya bekerja di salah satu gedung ini. Jadi pada suatu sore dia cerita gitu kan, dia cerita. Suatu sore saya melihat gedung pencakar langit. Ya Allah, aku tuh ingin bekerja di salah satu gedung itu. Ya kan? Ya itulah, ada keinginan lah seperti itu. Dan bekerjalah dia seperti biasa. Yang menghebohkannya dia itu, Ibnu, tahu nggak Ibnu apa? Ibnu, Enggak, Pak. buka mic-nya. Iya, Pak. Kecuali kalau udah selesai. Balik ke ini ya. Nah, yang menghebohkannya itu tahu nggak ada apa? Dia itu tuh bukan berakhir, di tengah perjalanannya itu, dia menyentuh sebuah level cukup tinggi di dunia. Tahu nggak apainnya itu apa? Ada sebuah bank, Ibnu, bank itu adalah yang memiliki cabang di kota-kota besar di seluruh Indonesia. Hampir seluruh negara, kota-kota besar itu ada bank tersebut.
Masuk ke bank itu nggak mudah. Orang terbaik pendidikan dari perguruan tinggi terbaik untuk masuk ke sana itu tak mudah untuk masuk di perguruan di bank itu. Yang menariknya bank itu kalau memecat orang itu bank-bank yang ada di Indonesia itu berusaha untuk merebut orang yang dipecat itu. Karena mereka tuh senang mendidik orang. Setelah dididik orang tuh dipecat. Dijadikan pegawainya dipecat, dididik pegawai dipecat, nah seperti itu. Jadi dipecat itu bukan karena negatif, tidak, tapi memang itu tradisi dia. Yang hebatnya orang-orang dipecat ini orang-orang hebat yang melewati seleksi yang sangat tinggi gitu. Nah terbayang nggak bank itu posisi di Indonesia itu? Nah, bank itu tadi, Ibnu, itu tidak ada di kota-kota kecil. Dia hanya ada di kota-kota besar seperti di Jakarta, Bayang. di Bandung, Surabaya. Ini kota-kota seperti itu. Mungkin Medan ada mungkin ya, atau di Bali mungkin ada. Pokoknya kota-kota besar aja seluruh dunia itu dia punya cabang. Cabangnya nggak banyak, tapi dia penguasa ekonomi dan untuk transaksi luar negeri, orang ekspor impor biasanya dengan dia. Tahu nggak itu bank apa namanya? Pernah dengar nggak? Siapa yang tahu? BCA mungkin Pak. Oh, BCA itu lokal itu. Lokal ya. Dia internasional. Hampir seluruh negara dia tuh ada. Negara. BRI Pak, BRI. Apa BRI? Enggak, lokal itu. BRI di Indonesia yang luas. Arya, Bang apa Arya? OCBC Pak. Masih kecil itu. CBC hanya di kawasan ASEAN, Singapura. Makasih anyway. Bang apa coba yang lain? Itu kalau seandainya lolos orang di situ atau dipecat di situ, wah perguruan tinggi lain pada ngejar itu. Irgi, silakan Irgi, Bang apa? Yes, correct, Irgi. Citibank. Citibank itu tuh dia cuma di beberapa kota doang ya, Gi. Pernah dengar ya, Gi? Sering lewat di mana, Gi? Oke, di Bandung ya. Baik, makasih, Gi. Jadi bank itu tuh dia hanya ada di kota-kota besar. Masuknya tuh, jadi lulusan terbaik dari perguruan tinggi terbaik masuk ke sana belum tentu diterima. Nah, kebayang sama Ibnu. Bank itu tuh jaringannya besar di dunia ya, Ibnu ya. Iya Pak. Yang menghebohkannya itu, Ibnu, di dalam perjalanan Bapak itu tadi, ternyata apa? Dengan cara-cara tertentu, dia mampu menjadi direktur Citibank Indonesia dan menghebohkan perbankan dunia. Kenapa? Pendidikan rendah. Paham ya? Ya paham Pak, tapi ya udah jadi Bang. Kenapa Ibnu? Ya Pak, paham Pak, kebayang. Nah, jadi ceritanya itu gitu. Nah, suatu saat dia ceritanya kalau dia dagang gini loh, ini perilaku dia yang suka ditanggapin orang-orang pada waktu itu. Dia itu kalau dagang di lampu merah, pas lampu mau mengembalikan uang, misalnya dia beli rokok itu kan, dibawakan kotak tuh ditaruh di depannya itu kan, dikasih tali gitu kan. Nah, terus kalau pas dia mau ngembalin uang, kadang-kadang mobil itu udah ngacir aja pergi, sekarang lampu hijau. Dia bingung. Akhirnya apa? Dia punya daftar mobil-mobil yang uangnya berlebih. Kebayang nggak sama Ibnu tuh? Sehingga nanti ketika mobil itu diingatnya dia dan sesuai nomor polisinya, itu pada satu dikembaliin lagi uangnya, diketoknya, ini uang kembalian waktu itu, beli rokok, beli apa waktu itu. Nah, attitude itu susah menemuinya. Nah, terus berikutnya lagi, di jarak di Tamrin atau di Sudirman itu, yang boleh masuk pemulung hanya dia. Kenapa? Attitude-nya itu menarik.
Dia kalau menemukan bungkus permen yang dibuang orang atau kertas kecil di pintu masuk di jalan itu, diambilnya sampah-sampah itu dan dibuangnya ke tong sampah. Dia berpakaian seperti orang biasa karena dia tahu saya nggak boleh berpakaian kumuh masuk ke gedung-gedung seperti ini, gitu kan? Dan yang menariknya lagi adalah apa? Setiap tumpukan sampah yang diacak-acak oleh dia itu berakhir ketika dia tinggalkan tuh jadi rapi. Lama-kelamaan itu jadi perhatian kan bagi para security, betul nggak Ibnu? Ya, Iya, betul, Ibnu. Pak. Nah, sampai suatu saat begini kata security itu, Bang, katanya, pas dipanggilnya beliau kan, dipanggilnya, Bang katanya, mau kerja nggak di sini? Terdiam di ibarat petir siang malam pada saat itu. Ibarat petir siang bolong. Terdiam saya pada saat itu. Pada saat itu juga mata saya langsung berkaca dan saya nangis dan saya cium tanah itu. Akhirnya ada yang menawarkan kerja untuk di sini. Dan akhirnya bekerjalah dia sebagai OB di situ. Itulah permulaan. Di OB itu dia cerita pengalaman dia masa di OB. Orang-orang yang kadang-kadang nyempilin duit katakanlah 100.000 di antara buku untuk nguji-nguji dia. Bagi saya nggak penting itu. Karena apa? Anugerah Tuhan sudah diberikan kepada saya bisa bekerja di sini. Dan itu tuh ya itu macam-macam lah. Dia berusaha pokoknya melakukan yang terbaik. Kalau punya pegawai terbaik siapa yang nggak sayang, betul nggak Ibnu? Contohnya Ibnu sebagai katakanlah direktur PT Telkom Indonesia suatu saat bertemu dengan orang yang Betul, Pak. bekerja seperti itu, mau nggak kehilangan orang seperti itu? Ya kan? Nah tentu kita Enggak, nggak Pak. mau kan? Begitu juga sehingga apa karirnya naik Enggak. sampai suatu saat dari OB itu Ibnu, pas saat Natal tahun baru orang sibuk-sibuknya membuat laporan tahunan, kemudian yang bagian fotokopi dia itu cuti. Dan akhirnya apa? Dia tawarkan, kamu mau nggak menggantiin si Anu yang lagi cuti Natalan tahun baru? Oh, silahkan, boleh katanya. Dan akhirnya apa? Dia memulai di situ, mau menjadi tukang kerja fotokopi. Apa katanya? Disinilah saya belajar tentang perbankan itu, yang namanya faktur, perjanjian, bukti transaksi, dan sebagainya. Di situ saya belajar nama laporan harian, mingguan, tahunan, seperti itu. Dan tidak lama kemudian dia pun pindah dan akhirnya apa? Dia diangkat menjadi kasir. Ada sebuah majalah terkenal pada masa itu, bergengsi di kalang dunia perbankan, namanya adalah majalah Infobank. Infobank memberitakan seorang pemulung bekerja sebagai kasir di bank, di Citibank. Itu heboh se-Indonesia. Kenapa? Untuk masuk Citibank itu sekolah hebat aja belum tentu bisa masuk gitu. Dan itu persaingan sangat tinggi. Dan sekarang ada seorang pemulung tiba-tiba nongol dia tuh sebagai kasir. Sehingga akhirnya heboh perbankan. Dan itu tidak ada apa-apanya. Nggak lama naik dia jadi kepala cabang, kemudian akhirnya ya sampai akhirnya dia menjadi direktur Citibank. Kebayang nggak sama Ibnu? Itulah hebatnya akhlak. Ya Ibnu ya. Iya, Pak. Betul. Nah, skill nomor 2. Ibnu kalau punya orang, kan Ibnu mungkin suatu saat jadi direktur Telkom, PT Telkom, ya kan? Pada saat itu, Ibnu mencari orang yang hebat skillnya atau mencari kalau mencari dua-duanya dicari ya, mencari orang yang hebat skillnya atau orang yang akhlaknya baik. Yang mencari akhlaknya yang baik dulu, Pak, baru dilihat skillnya. Yes, correct. Kalau kalau nggak punya orang yang akhlaknya baik, nggak punya, dia punya skill dipakai sementara menjelang bertemu dengan orang yang akhlak baik. Betul nggak, Bino? Betul, Pak. Tapi by the end, ujungnya adalah orang yang akhlak baik. Mau jadi programmer, mau jadi tukang sapu, mau jadi sopir, betul nggak? Betul, Pak.
Nah, berarti yang lebih penting itu adalah akhlak ya, Nek. Itu ya. Iya, Pak. Baik, terima kasih, Ibnu. Sama-sama, Bapak. Nah, Terima para kasih mahasiswa kembali, Bapak. sekalian, itulah bagaimana orang-orang mengejar goal di situ. Jadi goal itu tuh yang pertama adalah lihat dari diri sendiri. Persiapkan mental kita, pertahanan diri kita, ya kan? Uh, ya self resilience-nya, kemudian bagaimana ketahanan tubuh, ketahanan dari mental, ya kan? Ketahanan dengan rintangan-rintangan yang dihadapi. Setelah itu baru kita bentuk tim. Pilihlah tim-tim itu yang orang-orang yang baik. Sesuatu apa? Mulailah sesuatu pekerjaan itu jalan yang lurus, gitu kan. Kalau jalannya sebenarnya dan bentok gimana? Ya belok dikit lah. Habis itu kembali lagi ke jalan yang benar. Tersesat sesekali, tapi tersesat di jalan yang benar kan tak apa, ya kan? No what kan gitu ya. Nah, itulah pertemuan kita hari ini tentang goal setting. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, gitu ya. Ada yang mau bertanya, silakan. Ya, silakan Arya. Baik, izin bertanya Pak. Apakah suaranya jelas Pak? Ada suara. Baik. Jelas. Ini Pak pertanyaan saya, bagaimana Pak cara membangun atau memperkuat mental sedangkan seseorang ini tuh memiliki riwayat gangguan mental awalnya Pak? Awalnya gangguan mental ya. Ya, Betul, buka mic-nya ya. Buka mic-nya. Arya, saya banyak menemukan orang-orang hebat yang berhubungan dengan masalah mental ini. Bahkan yang lebih parah itu salah satu yang saya temui adalah ada seorang mahasiswa di Unpad ya Arya ya. Dia diklaim mendapatkan sebuah penyakit namanya lupus. Pernah dengar nggak penyakit lupus? Pernah Pak. Penyakit apa itu? Lupus tuh kulit ya. Terus? Setahu saya itu sih Pak, gangguan penyakit kulit. Dan mematikan nggak? Saya kurang tahu Pak. Oke. Kalau menurut hasil dari pendapat orang-orang ilmu kesehatan, orang menderita lupus itu tuh kematian dekat ada menyakitkan itu. Oh iya. Oke. Dan itu kematian dekat aja di situ tuh, dalam hitungan pendek aja. Kalau udah diklaim dia penyakit lupus gitu ya. Sehingga apa? Itu kira-kira mental kena nggak tuh ya? Iya Pak. Ya. Dan saya juga menemukan ada juga orang yang dalam hal-hal yang lain ya, keterbelakangan mental, kemudian ada yang dibully dan sebagainya, tergantung. Makanya kunci ketika mental kuat itu mental yang dikuat. Makanya di awal tadi yang kita kejar mental dulu kan ya Arya ya. Arya ini orang bermasalah, Arya ini adalah orang orang sesat gitu misalnya gitu kan, sakit itu mendengarkannya ya. Bagi saya enggak sih. Ya. Tapi bagi sebagian orang tuh sakit. Ketika dia sudah paham dalam hal itu atau dia sudah matang cara berpikir, dia udah nggak sakit lagi karena bagi dia ya itu mungkin pikiran kamu yang manggawe kan gitu. Betul Pak. Ya kan, nah, seperti itu. Tapi bagi orang-orang tertentu, apalagi alay lebay langsung nangis masuk kamar itu. Nah, kembali kepada yang Arya sampaikan itu tadi ya. Jadi kekuatan mental itu diperlukan. Apa yang dilakukan oleh anak Unpad ini? Anak Unpad itu tuh pada semester 2 diklaim dia itu tuh mendapatkan penyakit lupus. Sehingga pada saat itu dia menulis sebuah buku dalam masa sisa hidupnya, menurut dia itu di bukunya adalah ditulisnya buku bersahabat dengan lupus. Nah, mirip nggak dengan air tadi? Mirip Pak. Dibikinnya bersahabat dengan lupus. Karena apa? Hitungan dia sudah counting down-nya udah mendekati ke dalam teorinya manusia, ya kan? Dan pada saat itu dia memberikan seminar kemana-mana, dia hargai dia itu sebagai ya namanya orang yang mendekati kematian lah. Betul Pak. Ibaratnya. Dan kemudian dia nulis bukunya itu dia merasakan mencerita tentang penyakit dia dan sebagainya di dalam itu, sehingga buku itu populer karena dia mampu bertahan untuk bisa itu. Dan bukunya itu laris dan akhirnya dia dijadikan duta lupus
oleh Unpad, habis itu Jawa Barat, habis itu Indonesia, dan habis itu dunia. Dan hebatnya lagi Arya, yang seharusnya umurnya pendek itu sampai sekarang dia sudah menjadi doktor. Hebat. Nah, itulah hebatnya mental. Ketika mental dijadikan sesuatu itu tuh bagaimana kita menyikapi. Nah, itu tergantung nama amalu biniat itu tadi ya kan, lakum dinukum aliyadin juga kan, ya kan? Nah, Iya, Pak. bagaimana kita makanya pertama yang kita lakukan tuh bagaimana melakukan suatu niatkan bahwa kita melakukan sesuatu karena Tuhan, ya kan? Sehingga supaya kita jelas, benar, ya kan? Bertemu dengan orang demo nggak sakit hati. Toh saya juga bukan untuk kamu kok ngerjainnya. Kalau orang berterima kasih, ya kita jawab, udah nggak apa-apa, nggak berterima kasih juga karena bukan untuk kamu kok. Ya. Nggak enak, tapi enak gitu. Iya, Pak. Kenapa sih dia nggak berterima kasih? Jadi begitu Arya. Jadi mental itu tuh pertama adalah pembentukan mental yang kuat. Maka saya juga menemukan orang-orang yang kadang-kadang tidak satu dua lah. Dia itu suka dibully dan sebagainya. Tapi alhamdulillah sebagian dari mereka itu orang-orang yang hebat, menghasilkan karya-karya hebat. Tidak kelas nasional aja. Arya tahu Pak salah dosen kita, ya Pak Sabar kalau nggak salah ya. Oh, kurang tahu, Pak. Gimana tuh, Pak? Pak Sabar itu tuh, Pak Sabar, ada yang tahu Pak Sabar nggak di kelas ini? Tahu Pak? Ya, Pak Sabar. Ada yang tahu? Halo? Pak. Siapa yang tahu? Agus tahu, Gus? Tahu Pak. Nah, Pak Sabar itu tidak normal seperti kita ya. Iya Pak, betul. Ya dari beberapa hal dan bentuk fisik apa dan sebagainya kan gitu ya. Tapi begitu gitu dia juaranya juara PON nasional itu, medali emas banyak ini. Iya betul. Benar nggak Gus ya? Betul. Nah itu, jadi bagaimana menyikapi hidup aja sebetulnya ya Gus ya. Iya Pak. Nah, baik, makasih Gus. Sama. Nah itu contohnya dia, bahkan dia itu calon doktor juga tuh sekarang. Nah jadi tergantung bagaimana menyikapi. Nah kalau dalam hal yang seperti itu adalah mencobalah kita mendengar, ya kan? Kemudian serahkan ke ahlinya nanti Arya ya, kalau memang menemukan kasus begitu ya. Baik, Pak. Begitu Arya. Baik, terima kasih, Pak. Iya, sama Arya. Oke, baik. Para mahasiswa sekalian, ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, mangga, Ahmad. Salahuddin. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya, Bapak kan dengan segudang pengalaman gitu ya yang Bapak dapatkan sampai sekarang gitu. Pernah nggak sih dalam hal goal setting ini ada hal yang Bapak menemukan orang yang pada saat awal menentukan goalsnya itu dia salah menentukan gitu, atau bahkan dari Bapak sendiri gitu pernah mengalami sehingga dari goals yang ditentukan tersebut timbullah kegagalan yang mengakibatkan seseorang tersebut itu menyeting ulang kembali terkait goalsnya dia sendiri gitu. Ya ini gayanya gaya bahasanya main game nih. Ya Mat, buka mic Mat. Oh iya, maaf. Jadi gaya kalau main game kan gitu, bisa di restart gitu ya. Iya, next try. Udah ulang aja lagi aja mainnya kan gitu ya. Dan itu terjadi di Jepang akhir-akhir ini kan, puluhan siswa anak-anak TK yang suka main game bunuh diri bersama. Kenapa? Dia bisa main game, bisa di restart, dikiranya dia akan hidup lagi gitu kan. Pernah dengar nggak itu Mat? Belum Pak kalau itu. Jadi itu terjadi di Jepang gitu kan, anak yang suka main game dikiranya boleh restart seperti itu. Mat, saya itu kelihatannya pintar, kelihatannya soleh, itu ya Mat ya? Ya Pak. Tapi yang maha tahu tentang saya itu siapa Mat? Allah Mat. Ya Pak, betul. Saya juga harus belagu di depan Anda. Saya seorang pendidikan sekian, saya jadi dosen, sebagainya kayak gitu kan gitu. Di dalam mah mungkin lebih parah daripada Ahmad, mungkin bisa jadi begitu kan Mat ya.
Makanya kalau yang ada yang benar dari kita itu kebenaran itu milik Allah, yang salah, nah itulah Pak Jack kan gitu Mat ya. Nah balik kepada pertanyaan Ahmad itu tadi ya, kan pernah mengalami hal-hal macam-macam lah ditemukan ya Mat ya. Siapa? Saya pernah masuk penjara juga pernah gitu loh Mat. Namanya juga masa-masa SMA lah mungkin ya kan. Kayak gimana. Jadi begitu. Nah yang menarik itu kalau mau cari contoh tuh ya itu Rasulullah Ahmad. Gitu. Kenapa begitu ya? Ini saya kan Ahmad mungkin pernah dengar pendidikan saya S1, S2, S3 saya di IT ya Ahmad ya. Ya Pak. Kemudian S1 saya satu lagi sempat di psikologi. Sarjana. Ya kan? Yang menarik itu ilmu yang membuat ketenangan batin itu tuh seharusnya ada di mana, Mak? Di IT atau di psikologi? Di psikologi Pak harusnya. Kayaknya psikologi kan gitu ya. Ya. Yang menariknya itu, Mak, saya tuh lama berpikir di psikologi itu dulu. Pertama sampai dengan semester 7, saya tuh lama berpikir ngapain ya orang-orang yang mikirin ini ya. Karena saya di background, dan itu pada saat di antara S3 saya ngambil S1 psikologi itu tuh. Ya kan? Artinya saya sudah punya landasan S1, S2, S3 lah di sini. Walaupun S3 lagi perjalanan pada masa itu ya. Jadi pada saat itu saya lama duduk di kelas itu. Sampai semester 7, Mat, saya berpikir, ngapain orang mikirin orang? Bener nggak apa bedanya sama dukun dan tukang ramal kan gitu, Mat? Ya kan? Tapi pada semester 7 saya baru terdiam dengan mereka, Mat. Kenapa? Validitasnya itu, ketepatannya mereka tuh 95%. Mat. Pernah belajar statistik? Pernah Pak. Error yang diizinkan dalam ilmiah berapa? Maaf Pak, maksudnya tadi saya kira statistika, kalau statistik belum Pak. Seperti statistika. Pernah belajar ilmu statistika mata kuliah? Ya ada Pak. Error yang diizinkan berapa persen? Kalau misalkan error yang diizinkan di statistika yang saya pelajari itu saya nggak menemukan itu Pak. Atau mungkin saya kurang eksplor juga gitu Pak. Ada. Jadi dalam ilmiah itu error dalam penelitian itu diizinkan nanti ketika nyusun skripsi juga begitu. Yang diizinkan itu maksimum hanya 5%. Artinya ketepatannya harus 95%. Nah ternyata mereka tuh membaca orang, pernah ikut tes psikologi, kertas kosong. Dari kertas kosong suruh menggambar tuh banyak yang bisa dinilai itu Mak. Mungkin kapan kita bahas itu. Nah gitu. Jadi balik kepada hal yang ini bermacam-macam caranya, kembali kepada bagaimana kita menguatkan diri lah intinya Mat ya. Dan yang menarik itu di psikologi tadi Mat, itu kan macam-macam mazhabnya tuh, aliran-aliran psikologi itu. Yang menariknya tokoh psikologinya sendiri itu tuh yang saya temukan dalam kuliah itu psikologi ini tentang ini, si Anu, ini. Ternyata dari sekitar 15 tokoh psikologi utama dunia itu, sebagian dari mereka tuh berakhir bunuh diri, suicide. Kenapa ini Pak? Aneh ya? Padahal mereka orang psikologi, seharusnya dia lebih tenang ya. Iya. Dan ketika ditanya, siapa contoh orang-orang yang baik yang mereka buat itu? Nggak ada yang mampu, Mas. Contohnya gini, teori manajemen, teori politik yang baik itu adalah begini-begini, kata orang politik. Betul nggak, Mat ya? Iya, Pak. Dia harus begini, begini. Nah, tanyakan sama orang yang ngasih teori itu, siapa contohnya yang bisa kamu berikan? Nggak berani dia nyontohin orang. Betul nggak? Ya, betul, Pak. Kecuali kalau dia mengungkapin siapa contohnya, Rasulullah, udah diam ini. Betul nggak? Ya. Ilmu apapun itu, ilmu psikologi anak ketika diberikan contoh Rasulullah, diam orang kan. Karena ada landasan-landasan, dan itu yang berbicara pembuktian itu bukan menurut umum, tapi para ahli-ahli psikolog juga mempelajari tentang bagaimana Rasulullah itu bertingkah. Betul nggak? Bersifat. Ya kan? Ahli perang itu yang masih bagaimana? Ya, balik sekiranya ujung-ujungnya Rasulullah juga. Bayangkan ketika sudah siap mau ditusuk ke dalam jantungnya, jangankan Rasulullah, sahabat Rasulullah, karena dia mau membunuh dan dibunuh pada saat perang, udah siap mau ditebas itu, ibaratnya apa, lehernya gitu. Akhirnya apa?
dilemparinya pisau pedang dia itu sampai yang mau dibunuh kaget gitu kan. Sampai akhirnya yang dibunuh tuh kaget, akhirnya dia nanya, kenapa nggak kamu bunuh saya kan gitu kan, jadi terdiam nggak Mat ya. Dalam situasi perang gitu kan, perang berhadapan-hadapan sampai akhirnya dia siap mau menebas ke leher musuhnya itu. Dan ternyata pada saat itu dia diam, akhirnya apa? Itu kan tinggal melayangkan doang tuh Mat. Ya Pak, betul. Dan ternyata apa? Dilepasin sama dia. Pas dilepasin dia sesudah itu apa? Akhirnya kan yang mau putus leher itu langsung terdiam juga kan. Kok saya nggak jadi mati ya katanya. Akhirnya dia bertanya sama itu, kenapa kamu nggak menjadi membunuh saya kan gitu ya. Saya tidak ingin membunuh kamu karena saya merasa marah. Jadi kalau mau bunuh aja, tapi karena kebenaran, tapi bukan ada unsur marah katanya gitu. Akhirnya jadi kawan akrab ya iyalah nyawa. Ahmad juga perhatikan bagaimana Iran berperang dengan Israel dan Amerika itu. Kalau sekarang nggak tahu lah saya, tapi saya perhatikan yang sebelum yang sekitar 2 bulan yang lalu. Kalau Israel bangga dengan membunuh banyak anak, orang-orang dan sebagai penduduk nyawa yang hilang, betul nggak Mat? Ya Pak, betul. Oh, bahkan solicite gas ditebar itu tuh untuk sampai kebakar paru-paru itu kan. Kalau Iran gimana? Sebelum dia meluncurkan diberikannya kesempatan masyarakat untuk berlindung dulu karena targetnya bukan manusia tapi adalah infrastruktur ya kan? Ya betul Pak. Nah, sehingga apa? Kalau dari sisi jumlah orang yang meninggal memang tidak banyak karena apa? Diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk lari terbirit-birit, cari lelet gitu kan, lari ke kamp karena yang dikejarnya adalah gedung-gedung yang banyak hancur ya kan? Nah itu kan perang beretika namanya teman. Nah balik kepada hal yang tadi itu, makanya kembalikan mengidinya siratal mustaqim kan hidup kita ya Mat ya. Ya Pak. Oke. Baik Mat gitu ya. Baik Pak, terima kasih ya atas jawabannya. Ya. Ray Elisa, silakan. Tadi Ray Elisa. Ya baik Pak. Pak izin bertanya, apakah Ya, NPD itu sebuah penyakit mental Pak? Karena apa tuh? NPD Pak, narsistik. Karena saya mengalami suatu kasus di mana wakil pimpinan pekerjaan itu seorang NPD Pak. Jadi dia juga membangun circle di mana karyawan harus memenuhi ke-NPD-annya. Jadi bagaimana cara untuk menghadapinya Pak? Oke, NPD itu kan dia tuh memiliki sifat yang biasanya menurut Roy apa kepanjangan NPD Roy? NPD itu Narcissistic Personality Disorder Pak. Iya, narsistik gitu. Narsistik tahu? Narsistik lebih ke arah dia semuanya harus apa namanya? Perfeksionis macam gitu. Lebih ke arah ke dirinya sendiri sih Pak. Ya, pada dirinya ya. Itu namanya self regulation ya, termasuk juga ya. Jadi dia dalam self regulation. Sekarang saya tanya sama Ahmad, suatu saat Ahmad punya anak ya. Kemudian anak Ahmad itu tuh laki-laki. Ya kan, kemudian ketemu dengan pasangannya cewek. Ceweknya itu calon pasangan. Kalau dia megang benda itu begini nih, Mat. Jadi cara megangnya begini nih. Paham? Right? Iya, Pak. Nah, dia megang alat benda itu begini. Nah, kalau gitu. Kebayang nggak sifat dia seperti apa tuh? Artinya dia kan suka, yang ada regulasi dia nggak mau tahu kotor dan sebagainya kayak gitulah ya. Dan pola-pola NPD dan macam-macam itu disorder tuh macam-macam lah ya. Tapi intinya itu memang personality. Pertanyaan saya Roy, kalau anak Roy kan sebentar lagi punya anak nih, punya istri, betul nggak Roy? Ya, Dunia betul, ini kan berputar kan? Ya, Walaupun betul, siapa yang duluan meninggal nggak tahu, tapi yang jelas itu dia kan berputar, ada proses regenerasi. Kalau seandainya wanita pegangnya kayak gini, Roy, ya, jijik, nah begitu kan? Kebayang nggak sama anak Roy yang akan menikah dengan dia? Roy nikahin nggak dia kira-kira? Atau Roy nasihatin nggak anak Roy? Pasti dinasihatin, Pak. Ya.
Apa yang dinasihati diantaranya? Kebayang nggak kalau seandainya kamu itu sakit atau anaknya lahir nanti, dia punya anak, gimana yang membersihin kan gitu. Iya betul Pak. Benar nggak? Nah, balik kepada yang tadi itu, Roy, gini, Roy posisinya kan itu antara atasan dengan bawahan ya, Roy ya. Iya Kalau betul. teman lain lagi polanya. Kalau pola teman, bantulah kawan. Tapi kalau atasan, rule-nya itu adalah atasan selalu benar. Itu Iya betul aturan Pak. pertama. Aturan kedua, kalau atasan salah, apa? Lihat aturan pertama. Balik ke aturan pertama. Jadi untuk hal itu tuh, biarkan dia menikmati dengan gayanya, Roy. Roy di situ tuh apa? Cukup dengarkan dia, apapun yang dia inginkan namanya atasan seperti normal aja. Dan kemudian lakukan karena Allah. Oh iya baik Pak. Nah, kalau Roy bukan muslim, lakukan karena Tuhan Roy. Roy muslim kan? Saya Kristen Pak. Iya, lakukan atas nama Tuhan gitu ya. Baik. Nah, kalau udah gitu tuh kita ngerjainnya enak, Roy, ikhlas itu. Senyum kita enak. Terus yang kedua, Roy setelah melakukan hal seperti itu, ikuti hal-hal tertentu ketika dia berbicara, dengarkan. Kemudian sesekali ketika di berakhir kalimatnya, ngangguk. Senang gitu, baik. Roy. Jadi dia ngomong kadang-kadang ngangguk. Walaupun sebetulnya mata udah kayak ngantuk banget gitu misalnya. Karena itu tuh dia akan takut kehilangan Roy nanti. Paling nggak Roy selamat selama bareng dengan dia kan ya. Kalau seandainya repot-repot, mudah-mudahan dia cepat diganti sama yang lainnya. Iya Pak, amin Pak. Oke. Ya, baik Roy, itu dulu ya, para mahasiswa sekalian. Terima kasih Pak. Ya, Arya terima kasih diingatkan ya. Kita mau sholat maghrib, saya juga belum. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Semoga apa yang bisa bahas pada hari ini bermanfaat. Banyak kemudahan untuk selalu ya Allah. Kemudian apa yang Anda cita-citakan sekarang mudah-mudahan tidak tersesat lagi. Kalaupun tersesat tidak apa-apa. Lagi tersesat di jalan yang benar tentunya ya. Demikian, billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bapak, Pak. maaf izin Pak, untuk absensinya apakah di screenshot seperti biasanya Pak? Kejujuran aja mengisi form kemarin ya, untuk saat ini ya. Oke, baik Ya, Pak, ya. terima kasih. Ya, emang nggak Rita, terima kasih diingatkan. Oke, saya off ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih sesama. Bang.